ada yang pernah baca surat ini tidak dalam sholatnya? Di ayat 47. Di sini artinya Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Jadi di sini surat Maryam ayat ke 47 sampai 48. Itu kisah tentang Nabi Ibrahim. Dimulai dari ayat 41 ya, sampai ayat ke 50. Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari itu ada loh orang-orang yang kisah keluarganya mirip dengan Nabi Ibrahim dengan ayahnya ini. Dan bukan hanya dengan ayahnya, kalau di kehidupan sekarang seorang ibu juga bisa bersikap seperti ayah Nabi Ibrahim. Di sini kita kaji dari kisah Nabi Ibrahim, kenapa Allah mengabadikan kisah tentang ayahnya Nabi Ibrahim. Karena ayah itu kan sosok laki-laki, yang laki-laki itu memiliki power. Jadi kalau di kehidupan kamu ternyata yang seperti ayahnya Nabi Ibrahim ini adalah ibumu, itu artinya ibu lebih memiliki power di rumah. Misal ayah kamu punya karakter yang baik sama kamu, dia ada di pihak kamu, dia sayang sama kamu, tapi berkebalikan dengan sifat ibumu yang lebih kejam, menyumpahi, mendoakan yang tidak baik, mencela, membandingkan kamu dengan orang lain, ya. Jadi mulai sekarang ayat ini dihafal, karena ayat ini bukan hanya untuk ayah, tapi juga untuk kamu yang punya ibu yang bersifat seperti ayahnya Nabi Ibrahim ini. Dihafalkan ayatnya, Arabnya, bahasa Indonesianya juga artinya ya. Jadi benar-benar diingat. Kemudian nanti kamu bacakan dalam doamu, dalam sholatmu, karena hanya Allah yang bisa menolongmu. Gitu ya. Selain di surat Maryam ini, ada juga kisah Nabi Ibrahim di surat yang lain. Kita coba lihat di Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu sekitar ayat 20, surat ke-26, ayatnya 80-an kalau tidak salah. Itu kisah Nabi Ibrahim. Nah, di sini ya, mulai ayat ke-69 seterusnya sampai ke belakang. Nih, sampai ke ayat 104. Karena 105 sudah kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, di sini Nabi Ibrahim
mulai dari ayat ke-69. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Nih ayat 70 ya. Ayat 69-nya, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Dia terus lanjut. Nih, dan ampunilah ayahku. Ayat ke-86. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau baca Al-Quran itu sesuai makhraj, harakat, ya, tajwidnya, kemudian yaitu pada ini lanjut ya. Ini doa-doa tentang Nabi Ibrahim. Dia tadi kan di surat Maryam, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, aku akan memohonkan ampunan kepada Tuhanku. Nah, jadi di sini doanya Nabi Ibrahim. Setelah ini doanya kan mulai dari ayat berapa ini? Ini dari ayat 83 kan doanya Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan, dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Nah ini doanya. Jadi ada beberapa poin. Selanjutnya ada doanya lagi, masih ada lanjutan ini ya. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di sini juga ada tentang penyembuhan ya. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ayat 80. Jadi dasar kedokteran ada di kisahnya Nabi Ibrahim ini. Nih, mulai dari ayat 77. Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Jadi sekali lagi, kalau salah satu orang tua kalian kejam, jahat, manipulatif, apa-apa kamu gak boleh, apa-apa gak diizinkan, ya, sedikit-sedikit ngutuk, sedikit-sedikit nyumpahin, mendoakan jelek, kamu memberikan pendapat tapi justru dituduh membantah, ya, harus berkata iya. Disuruh ke warung, kita punya alasan
nanti dibelikan, tapi kita justru disebut durhaka, atau kita sudah beli tapi ternyata yang sampai di rumah ternyata salah, terus besoknya kita disuruh lagi, rasanya berat ya kalau pada akhirnya dibeli juga sampai rumah salah, terus kita dimaki-maki, dibanding-bandingkan gitu ya. Sering ya gitu, kita beli apa disuruh, ternyata uangnya kurang, ternyata penjualnya ngasih harga yang berbeda antara saat dia ngasih harga ke kita dengan saat dia ngasih harga ke orang tua kita. Endingnya kita yang disalahkan sama orang tua ya, mau itu ayah, mau itu ibu, salah satu atau dua-duanya yang kejam. Harus dihafal ayat itu tadi, kisah-kisah Nabi Ibrahim, baca saat kalian sholat, karena kalau kalian tahu sholat itu adalah ungkapan rasa sabar kita kepada Allah. Di situ kita diskusi sama Allah, kita ketemu dengan orang-orang yang sulit, kita ketemu dengan orang-orang yang menyulitkan kita, yang nyumpahi kita, kita adukan mereka ke Allah. Selain rasa syukur, sholat adalah ungkapan rasa sabar. Itu ya, mulai dihafal ya sekarang kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi tahu kan kenapa ayahnya Nabi Ibrahim yang Allah pilih untuk dikisahkan, mewakili orang tua yang kejam. Karena ayah adalah seorang laki-laki, dan laki-laki adalah orang yang memiliki power, kuasa. Jadi kalau di rumah kamu ternyata yang kejam, yang mirip sifatnya dengan ayah Nabi Ibrahim itu ibu kamu, itu artinya ibu kamu punya power yang sama kuatnya seperti seorang laki-laki, sama seperti seorang ayah. Biasanya kalau ibunya kejam, yang dekat dengan kalian itu kan ayah ya, yang berada di pihak kamu ayah, tapi sayangnya ayah nggak punya kekuasaan di rumah. Apa-apa keputusan ditentukan oleh ibu, jurusan kamu, sekolah kamu, pendidikan, jurusan pendidikan ya, jurusan kuliah, profesi kamu, mau jadi PNS, mau jadi apapun, mau kerja di luar negeri, semua dikhawatirkan. Mau kerja di dalam negeri pun semua dikhawatirkan. Instansi-instansi tertentu kamu gak diizinkan. Kamu mau pindah juga, pindah profesi yang jauh berbeda dengan pendidikan kamu gak diizinkan. Itu ya, itu bisa terjadi di rumah kamu. Mau ayah ataupun ibu itu sama sulitnya, gak ada yang lebih parah. Kok kalau ayah tidak sesulit ibu? Sama kok, ibu juga susah kalau ibumu kejam.